Hujan turun dengan deras membasahi atap rumah tua di pinggiran desa. Di dalamnya, suasana tegang tak bisa dielakkan. Rifki, seorang pria berusia 27 tahun, duduk kaku dengan wajah kosong. Di hadapannya, sang ayah menatap dengan sorot tajam. Ini sudah keputusan keluarga. Kau harus menikahinya, Rifki. Ini soal kehormatan. Rifki mengepalkan tangan, hatinya menolak, tetapi lidahnya keluh. Ia baru saja kembali dari kota setelah bertahun-tahun membangun hidupnya sendiri sebagai desainer interior. Hidupnya hampir stabil. Tapi pulang ke desa membawa takdir yang berbeda. Gadis bercadar itu duduk diam di sisi lain ruangan. Namanya Zulaikha. Ia tak pernah bicara banyak, hanya menunduk. Suara napasnya pun nyaris tak terdengar. Tak ada senyum, tak ada tatapan. Cadar hitam itu menutupi seluruh wajahnya, hanya matanya yang tampak, dan itu pun terasa seperti sembunyi. Rifki merasa seperti dipaksa menikahi bayangan. 3 hari sebelum akad, Rifki mencoba memberontak. Ia berbicara dengan ibunya. Bu, aku tak kenal dia. Aku tak tahu siapa dia. Bagaimana bisa aku menikahi orang yang bahkan tak menunjukkan wajahnya? Sang ibu hanya menangis. Kamu harus, nak. Keluarga kita punya hutang besar pada ayahnya. Ini satu-satunya cara agar kita tidak kehilangan rumah ini. Kata-kata itu seperti palu menghantam dadanya. Ia menatap dinding kamar masa kecilnya yang sudah retak-retak. Ingin rasanya pergi, kembali ke kota, meninggalkan semuanya. Tapi wajah ibunya yang letih, dan gemetar tangan ayahnya yang semakin tua, membuat hatinya berat untuk menolak. Hari pernikahan pun tiba. Di tengah guyuran hujan dan petir yang menyambar, Rifki dan Zulaikha resmi menjadi suami istri. Tak ada pesta mewah, hanya akad sederhana di masjid desa. Saat Zulaikha mengucap akadnya dengan suara yang pelan namun pasti, Rifki merasa seperti jiwanya melayang. Ini bukan pernikahan impiannya. Malam pertama bukan malam bahagia. Mereka tidur terpisah, tak ada pembicaraan, tak ada sentuhan. Zulaikha hanya duduk di sudut kamar dengan cadar tetap menempel di wajahnya. Kau tak lepas cadarmu? Tanya Rifki lirih. Zulaikha hanya menggeleng. Belum waktunya, jawabnya. Suaranya lembut, tapi mengandung rahasia yang dalam. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Zulaikha memasak, membersihkan rumah, tapi tetap dengan cadar. Bahkan saat di kamar, saat hanya mereka berdua, ia tetap menutupi wajahnya. Rifki mulai kesal, tapi ia tahan. Setiap kali ingin bertanya lebih jauh, sesuatu di dalam dirinya berkata jangan. Ia mulai mengamati Zulaikha diam-diam. Gerak-geriknya begitu teratur, bahkan terlalu tenang. Ia jarang keluar rumah. Tidak pernah berbicara dengan tetangga. Bahkan saat keluarganya datang, Zulaikha memilih bersembunyi. Rifki mulai bertanya pada tetangga, tapi mereka hanya tersenyum canggung. Zulaikha gadis baik, kata mereka. Tapi tak ada yang mau bicara banyak. Sampai suatu malam, Rifki bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Zulaikha berdiri di tengah hutan, dengan cadar terlepas. Tapi wajahnya tidak tampak. Hanya gelap. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara tangisan yang memilukan. Rifki terbangun dengan napas terengah. Ia menatap ke arah tempat tidur, dan melihat Zulaikha masih di sudut kamar, duduk memeluk lututnya. Apakah dia menangis? Hatinya mulai terasa ganjil. Malam-malam berikutnya, Rifki mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Seperti bisikan, seperti langkah kaki di lantai atas, padahal tak ada siapapun di sana. Ia mulai merasa seperti diawasi. Tapi siapa? Zulaikha selalu bersikap tenang, bahkan terlalu tenang. Pada hari ke-7 setelah pernikahan, Rifki akhirnya tak tahan lagi. Aku suamimu. Aku berhak tahu siapa istriku. Zulaikha diam. Lalu dengan perlahan berdiri, dan menuju jendela. Hujan kembali turun. Ia mengangkat tangannya ke arah cadar. Kalau kau ingin tahu, malam ini, aku akan tunjukkan, katanya tanpa menoleh. Suara itu menggema di kepala Rifki. Ada ketakutan yang tak ia mengerti. Tapi ia menunggu. Dan malam pun datang, tanpa ia sadari,
Hidupnya takkan pernah sama setelah malam itu. Malam itu sunyi seperti kuburan, suara jangkrik bahkan enggan terdengar, awan hitam menutup langit dan cahaya bulan tertelan gelap pekat. Rifki duduk di ujung ranjang, matanya tak berkedip menatap sosok Zulaiha yang berdiri membelakanginya dekat jendela. Sang istri masih mengenakan cadar, tapi malam ini terasa berbeda. Angin masuk melalui celah jendela membuat tirai melambai pelan seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu akan terbuka, bahwa rahasia besar akan terkuak. Zulaiha memejamkan mata, suara napasnya pelan namun teratur, ia tampak sedang mempersiapkan sesuatu. "Apa kau siap?" katanya lirih. Rifki menelan ludah, genggaman tangannya dingin seperti batu. "Aku harus tahu," jawabnya. Zulaiha berbalik perlahan. Tangannya terangkat ke wajahnya, jari-jarinya gemetar saat menyentuh pinggir cadar. Hening menyelimuti kamar itu. Rifki menahan napas saat akhirnya kain hitam itu terlepas perlahan. Waktu seperti berhenti detik itu juga. Sesaat kemudian, Rifki terdiam, matanya membelalak dan tubuhnya membeku seperti tak bernyawa. Wajah di hadapannya, bukan wajah yang ia duga, sama sekali bukan. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita dengan luka besar membelah pipi kiri hingga ke rahang. Tulang pipinya menonjol, matanya merah berair dan kulit wajahnya penuh bekas terbakar. Namun yang paling menusuk hati Rifki adalah sorot matanya, mata penuh kesakitan dan penderitaan yang dalam. Hati Rifki bergemuruh, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Zulaiha menunduk kembali, cadar di tangannya jatuh ke lantai. "Kau syok kan?" Suaranya bergetar. "Kau juga jijik?" Air mata Rifki jatuh tanpa ia sadari, bukan karena jijik, bukan karena takut, tapi karena hatinya seperti disayat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar luka di wajah. "Apa yang terjadi padamu?" lirih Rifki. Zulaiha menoleh pelan, tangisnya mulai pecah. Di balik luka dan cacat di wajahnya ada jiwa yang rapuh dan ketakutan. "Dulu aku gadis biasa. Gadis desa yang ceria dan punya mimpi. Ayahku sayang padaku, ibuku meninggal saat aku kecil. Tapi semua berubah malam itu 5 tahun lalu." Zulaiha mulai menceritakan malam kelam itu. Ia dulu bertunangan dengan pemuda desa yang ia cintai. Tapi malam sebelum pernikahan, pemuda itu membatalkan sepihak dengan alasan tak jelas. Malu dan kecewa, Zulaiha kabur ke hutan belakang desa, ingin bunuh diri. Tapi ia tak jadi melompat dari tebing. Malangnya, seseorang justru mengikutinya. Seseorang yang selama ini diam-diam terobsesi padanya. Orang itu membakarnya hidup-hidup. Entah karena dendam atau sakit jiwa, ia menyiram tubuh Zulaiha dengan bensin dan menyulut api. "Orang itu, tetangga kita sendiri," kata Zulaiha pelan. Rifki terpana, tak tahu harus berkata apa. Zulaiha selamat, tapi wajah dan tubuhnya rusak permanen. Orang tuanya menyembunyikan semua dari warga. Dokter menyarankan operasi, namun biayanya sangat mahal dan sang ayah tak sanggup. Ia mengurung Zulaiha bertahun-tahun di rumah, menjauhkan dari dunia, dari pandangan manusia. Demi menjaga harga diri keluarga, Zulaiha menatap Rifki dengan mata merahnya. "Aku tahu ayah menjodohkan aku padamu karena ia ingin aku. Terjamin, sebelum ajalnya datang kau suami yang baik," katanya. "Orang kota berpendidikan, tapi aku juga tahu kau pasti akan membenciku setelah tahu." Rifki masih menatap wajah itu, wajah yang dulu mungkin cantik, tapi kini penuh luka dan duka. Namun dalam luka itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di wajah gadis manapun, sesuatu yang murni, tulus, dan sangat manusiawi. "Kenapa kau tetap setia melayaniku seminggu ini? Masak untukku, bersihkan rumah, rawat ibuku?" tanya Rifki dengan suara serak. Zulaiha tersenyum getir. "Karena aku tahu aku tak bisa memberimu wajah yang indah. Jadi aku hanya bisa memberi kebaikan kecil, meski aku tahu itu tak cukup untuk menutupi wajahku yang rusak." Rifki tak bisa menahan air matanya lagi. Ia berlutut di depan Zulaiha, meraih tangannya. "Zulaiha, aku mungkin terkejut, tapi bukan karena jijik, bukan karena takut, tapi karena aku tak tahu ternyata luka fisikmu begitu dalam. Dan kau masih bertahan, kau masih hidup, kau masih punya hati sekuat ini." Zulaiha terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. "Kau tak perlu pura-pura kasihan padaku. Aku tahu tak ada pria yang mau hidup dengan wanita sepertiku." Rifki menggeleng kuat. "Aku tak kasihan padamu, Zulaiha. Aku kagum. Kalau aku jadi kau, aku mungkin sudah lama menyerah, tapi kau masih di sini, masih bisa tersenyum, masih bisa masak dan membuatku nyaman. Kau kuat sekali."
Malam itu mereka menangis bersama, bukan tangis kehilangan, bukan juga tangis kebencian, tapi tangis dua manusia yang akhirnya melihat satu sama lain bukan lewat mata, tapi lewat hati. Rifki memeluk Zulaiha tanpa ragu dan untuk pertama kalinya Zulaiha membalas pelukan itu dengan tenang, tanpa takut, tanpa malu. Di luar hujan mulai reda. Angin malam menghapus kabut di jendela, dan bintang pertama muncul perlahan dari balik awan. Seolah langit pun akhirnya membuka tabir rahasianya seperti Zulaiha membuka cadarnya. Pagi harinya suasana rumah terasa berbeda. Sinar mentari masuk lewat celah jendela dan menyentuh lantai kayu yang selama ini selalu terasa dingin. Tapi kali ini membawa kehangatan. Rifki membuka matanya perlahan dan menatap sisi tempat tidur. Zulaiha masih tertidur, wajahnya tetap tanpa cadar untuk pertama kalinya dalam 7 hari pernikahan mereka. Wajah yang dulu membuatnya syok, kini justru menyentuh hati paling dalam. Ada bekas luka yang takkan pernah hilang, tapi ada ketenangan yang begitu damai. Di balik itu semua, Rifki bangkit perlahan lalu berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sendiri seperti biasa. Namun kali ini ia melakukannya dengan senyum kecil di bibirnya. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena ada kejujuran yang akhirnya mereka lewati bersama malam tadi. Hati Rifki belum utuh menerima semuanya, tapi ia mulai belajar melihat dengan cara yang lain. Siang harinya ayah Zulaiha datang, duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Tangannya memegang tongkat dan langkahnya tertatih. Namun, ada ketegasan dalam sorot matanya yang membuat Rifki terdiam sejenak. "Kau sudah lihat wajah anakku?" tanya sang ayah. Rifki mengangguk perlahan. "Dan kau masih bertahan di sini?" lanjutnya. "Ya Pak, saya akan tetap di sini," jawab Rifki mantap. Sang ayah terdiam cukup lama lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tak minta kau mencintainya. Tapi kalau kau bisa menjaga hatinya itu sudah cukup. Anakku telah kehilangan hampir segalanya. Kau sekarang adalah satu-satunya yang bisa membuatnya merasa berharga." Kalimat itu menancap tajam di dada Rifki. Ia sadar sekarang bukan hanya tentang menerima luka di wajah istrinya, tapi tentang bagaimana membuat luka itu tak menjadi luka baru setiap harinya. Beberapa hari berlalu, dan Rifki mulai menemukan sisi Zulaiha yang tersembunyi. Zulaiha ternyata sangat menyukai melukis. Ia memiliki ratusan sketsa yang ia sembunyikan di dalam kamar tua di lantai atas rumah. Rifki menemukan buku-buku itu secara tak sengaja saat mencari obeng di lemari tua di pojok kamar. "Ini lukisanmu?" tanya Rifki sambil membuka halaman demi halaman. Zulaiha mengangguk pelan dengan raut malu. "Aku biasa menggambar waktu sendirian dulu. Di kamar, aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang, jadi aku cuma punya kertas dan pensil." Rifki terpana. Sketsa-sketsa itu menggambarkan alam, manusia, dan mimpi-mimpi yang tak pernah tersampaikan. Beberapa gambar terlihat seperti potret masa kecil Zulaiha yang ceria. Sementara yang lain menggambarkan bayangan dirinya yang penuh luka, menangis di sudut gelap dengan cahaya kecil di kejauhan. Lukisan itu menyayat hati. "Zulaiha, gambar-gambar ini luar biasa. Kau bisa menjadi pelukis profesional." Zulaiha tersenyum tipis. "Aku hanya mencoba menyembuhkan diriku lewat gambar, tapi aku nggak pernah tahu apakah orang lain bisa melihat sesuatu dari goresanku." Hari-hari mereka mulai berubah. Rifki tak lagi menghindari tatapan Zulaiha. Mereka mulai berbicara lebih lama, bahkan sesekali tertawa bersama. Rifki mulai mengajak Zulaiha berjalan-jalan sore di kebun belakang meskipun Zulaiha tetap memakai cadar jika keluar rumah. Suatu sore, Zulaiha bertanya, "Kalau suatu hari orang lain melihat wajahku dan menertawakanku, apa kau akan malu menjadi suamiku?" Rifki menatap dalam ke matanya. "Tidak, Zulaiha, aku justru malu karena baru sekarang aku sadar. Semua orang bisa punya wajah yang cantik, tapi tak semua orang punya hati sekuat hatimu." Zulaiha memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan senyum dan air matanya sekaligus, seolah tak percaya bahwa kata-kata itu benar-benar ditujukan padanya. Malam itu, Rifki kembali membuka sketsa lama Zulaiha. Ia menemukan satu halaman yang membuatnya tak bisa berpaling. Sebuah gambar tangan kecil memegang tangan besar di depan tebing dengan latar belakang api dan malam gelap. Di bawahnya tertulis, "Seseorang pernah menyelamatkanku, tapi aku tak pernah tahu siapa." Rifki mengerutkan kening. Ia merasa gambar itu sangat familiar. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang seperti menggugah kenangan masa kecilnya yang selama ini terkubur dalam diam.
Zulaiha, malam itu, waktu kau bilang ingin melompat dari tebing, lalu tiba-tiba dibakar. Kau yakin tak ada orang lain di sana sebelum itu? Zulaiha terdiam, matanya menatap jauh seolah memanggil masa lalu. Aku hanya ingat seseorang sempat menarikku dari pinggir tebing lalu lari. Tapi aku tak tahu siapa, orang itu sempat menjerit ketika melihat api dan langsung menghilang. Rifki menelan ludah. Dulu saat remaja, ia pernah liburan ke desa ini selama 3 bulan. Ia ingat pernah melihat gadis menangis di dekat tebing. Ia menariknya dan menyuruhnya pulang sebelum semak-semak terbakar oleh petasan yang dilempar teman-temannya. Saat itu ia lari ketakutan karena api menyebar. Jangan-jangan aku? Gumam Rifki lemah. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, seseorang mengetuk pintu rumah keras-keras. Malam sudah larut, tak biasanya ada orang berkunjung pada jam segini. Zulaiha gemetar menatap Rifki. Siapa itu? Rifki berjalan perlahan ke depan dan membuka pintu dengan hati-hati. Seorang pria tua dengan wajah lusuh berdiri di sana, wajahnya penuh ketegangan, matanya merah dan tangannya memegang sebuah map coklat lusuh. Maaf, aku harus bicara tentang Zulaiha. Tentang malam 5 tahun lalu. Aku tahu siapa yang membakarnya, dan aku juga tahu kenapa ia masih hidup. Rifki berdiri terpaku di ambang pintu, suaranya tercekat. Mata pria tua di hadapannya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, campuran rasa bersalah, ketakutan, dan beban masa lalu yang tak kunjung reda. Zulaiha berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegangi dinding seolah tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mahfud, seorang mantan perangkat desa yang sudah lama pindah ke kota. Namun malam itu, dia kembali bukan untuk bersilaturahmi, bukan pula untuk membawa kabar baik. Ia datang dengan satu tujuan, menghapus dosa yang telah lama membelenggunya. Malam itu, katanya sambil menatap map coklat lusuh di tangannya, aku melihat semuanya, aku ada di sana tapi aku diam. Nafas Zulaiha tertahan, matanya membelalak. Apa maksud Bapak? Pak Mahfud duduk di kursi ruang tamu, menghela napas panjang seperti hendak melepaskan batu besar dari dadanya. Malam saat kau nyaris dibakar itu, pelakunya bukan orang gila dari luar desa seperti yang selama ini dikatakan. Orang itu, putraku sendiri. Rifki dan Zulaiha terhenyak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Putramu? Bisik Zulaiha lemah. Pak Mahfud mengangguk. Namanya Haris, dia dulu pemuda pendiam, rajin ke masjid, tampak normal. Tapi diam-diam dia menyimpan obsesi aneh pada Zulaiha. Ketika tahu bahwa Zulaiha akan menikah dengan pria lain, dia marah, dia merasa dikhianati. Padahal Zulaiha bahkan tak pernah menjanjikan apapun padanya. Malam itu dia mengikuti Zulaiha ke tebing. Aku tahu itu karena aku melihatnya keluar rumah sambil membawa jeriken bensin. Aku curiga dan mengikutinya, tapi aku terlambat. Malam itu api sudah membakar semak dan tubuh Zulaiha. Ketika aku tiba, Haris berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Pak Mahfud mulai terisak, matanya basah. Aku menamparnya dan membawanya pergi. Kami kabur malam itu juga ke kota. Kami sembunyikan semuanya. Kami tak pernah kembali ke desa. Aku pengecut. Aku memilih anakku daripada keadilan untukmu, Zulaiha. Suasana ruang tamu menjadi sunyi, terhimpit oleh kenyataan yang begitu pahit. Zulaiha duduk lemas. Mulutnya bergetar tapi tak bisa mengeluarkan satu kata pun. Kenapa? Kenapa Bapak baru datang sekarang? Tanya Rifki tegas meski suaranya gemetar. Pak Mahfud menunduk. Karena Haris meninggal sebulan lalu dalam kecelakaan. Aku merasa ini saatnya untuk menebus semuanya, meski aku tahu, aku mungkin terlambat. Ia meletakkan map coklat di meja. Di dalamnya ada pengakuan Haris sebelum dia meninggal. Dia menulis semuanya, serta ada bukti foto dan barang-barang malam kejadian. Aku tahu aku bisa masuk penjara karena menyembunyikan ini, tapi biarlah, aku tak ingin mati membawa dosa ini. Zulaiha mengambil map itu dengan tangan gemetar, membukanya perlahan. Di dalamnya ada kertas lusuh bertuliskan tangan dengan tinta luntur sebagian. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf. Aku tidak waras malam itu. Aku pikir aku cinta padamu, tapi aku salah. Aku hanya memiliki obsesi dan sakit hati. Aku membakarmu. Karena aku tak bisa membakar kenyataan bahwa kau bukan untukku, maafkan aku. Zulaiha menutup map itu dengan air mata yang menetes satu persatu, wajahnya pucat dan tangannya bergetar seperti kehilangan tenaga. Rifki memegang bahunya. Kita harus melaporkan ini, katanya pelan, tapi Zulaiha menggeleng. Tak perlu, orang itu sudah mati.
dendamku tak akan menghidupkan kembali wajahku, tapi aku berterima kasih pada Bapak. Karena sudah datang dan bicara jujur, itu lebih dari cukup. Pak Mahfud menangis terisak, lalu bangkit dan berjalan pergi dengan langkah gontai, seolah baru saja menyerahkan separuh nyawanya pada malam yang pekat. Malam itu, Zulaiha duduk diam di teras rumah sambil menatap langit yang kelam. Jadi selama ini, bukan mimpi, bukan kecelakaan, ada orang yang sengaja ingin aku menderita. Rifki duduk di sampingnya. Tapi sekarang kau tahu semuanya, aku tahu itu menyakitkan, tapi mungkin ini satu-satunya cara untuk membuka luka yang lama tertutup agar bisa sembuh. Zulaiha menoleh menatap suaminya. Kau yakin bisa hidup dengan orang sepertiku, yang masa lalunya penuh trauma, wajah yang rusak, dan luka yang tak akan pernah hilang? Rifki meraih tangan Zulaiha. Aku tak menikahi masa lalumu Zulaiha, yang hari ini adalah perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Aku ingin belajar darimu bukan karena kasihan, tapi karena aku butuh keberanianmu untuk melengkapi hidupku. Zulaiha terdiam, tak ada kata yang keluar, tapi air matanya berbicara lebih banyak dari 1000 kalimat. Di tengah malam itu, dalam diam yang sunyi, mereka akhirnya saling menggenggam tangan bukan karena paksaan, tapi karena mereka tahu dunia telah menyakitkan keduanya dengan cara berbeda, tapi cinta mungkin bisa menyembuhkan dengan cara yang sama. Pagi itu matahari bersinar lebih hangat dari biasanya, seolah langit tahu bahwa beban hati Zulaiha telah sedikit terangkat. Dia duduk di teras rumah dengan secangkir teh melati di tangan dan sketsa kosong di pangkuannya. Wajahnya masih menyimpan luka, tapi senyum tipisnya mulai muncul seperti fajar yang memecah gelap. Rifki duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menemani dalam diam, diam yang tak lagi kaku tapi hangat. Sejak malam pengakuan itu, sesuatu di antara mereka mulai berubah, pelan. Tapi pasti, bukan karena wajah yang berubah, bukan karena kewajiban, tapi karena pengertian yang perlahan tumbuh di antara dua hati yang sama-sama pernah remuk. Aku ingin melukis sesuatu yang baru, kata Zulaiha pelan. Rifki menoleh. Lukisan seperti apa? Zulaiha tersenyum samar. Bukan tentang masa lalu, bukan tentang luka, tapi tentang masa depan kita. Rifki tersenyum untuk pertama kalinya di hadapan Zulaiha bukan karena menghibur, tapi karena hatinya memang bahagia. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, memasak, bercocok tanam di belakang rumah, bahkan menata ulang ruang kerja Rifki agar bisa digunakan bersama. Zulaiha mulai berani melepas cadarnya saat di dalam rumah. Tak lagi sembunyi di balik kain hitam. Ia belum siap menunjukkan wajahnya pada dunia, tapi setidaknya ia mulai merasa diterima di dalam rumahnya sendiri. Suatu sore, Rifki mengajak Zulaiha pergi ke pinggir danau kecil di luar desa, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Zulaiha sempat ragu, tapi akhirnya setuju dengan syarat tetap mengenakan cadar saat di luar rumah. Sepanjang perjalanan, mereka bicara tentang hal-hal ringan, makanan favorit, masa kecil, film pertama yang mereka tonton. Tak ada lagi batasan seperti dulu. Sesampainya di danau, Zulaiha menatap air yang tenang dan memantulkan bayangan senja. Kau tahu, katanya pelan, aku dulu takut pada pantulan air seolah wajahku kembali menertawaiku, tapi sekarang, aku ingin menertawainya balik. Rifki menggenggam tangannya. Wajahmu tak pernah menertawakanmu Zulaiha, kau hanya terlalu keras pada diri sendiri, kau bukan luka, kau bukan masa lalu, kau adalah harapan yang bisa tumbuh dari puing. Zulaiha menoleh dan untuk pertama kalinya ia menatap Rifki dengan mata penuh cahaya. Meski di balik cadar, senja mengalir ke malam. Pulang dari danau, mereka mendapati halaman rumah sudah dihiasi lampu kecil yang dipasang adik Rifki saat berkunjung. Ia berkata ingin memberi kejutan kecil kepada kakaknya dan kakak iparnya yang katanya kini lebih bahagia dari pengantin baru. Zulaiha tertawa pelan saat melihat lampu-lampu itu berkedip di pagar kayu. Rumah ini jadi terasa hangat ya, katanya. Karena ada kamu di dalamnya, jawab Rifki. Malam itu, mereka duduk berdua di teras depan dengan 2 cangkir jahe hangat dan buku sketsa terbuka. Zulaiha mulai menggambar sesuatu yang tak biasa. Kali ini bukan sosok wanita sendirian di ruang gelap, bukan pula tangisan di balik cadar, tapi 2 orang yang duduk berdampingan di bawah bintang. Di bawahnya tertulis, teman dalam luka, teman dalam cinta. Rifki tertegun. Ini kita? Zulaiha mengangguk pelan. Mungkin belum sepenuhnya, tapi aku ingin kita menjadi seperti ini. Beberapa hari berikutnya, Rifki mendapat kabar dari kota tentang proyek renovasi rumah adat yang ia ajukan beberapa bulan lalu.
Proyek itu diterima dan membutuhkan waktu kerja selama 2 bulan di luar kota. Awalnya ia ragu untuk pergi meninggalkan Zulaiha, tapi Zulaiha justru mendorongnya. Kau harus pergi. Jangan tahan mimpimu hanya karena aku. Kita sudah cukup lama bersembunyi dari dunia, aku akan baik-baik saja. Rifki menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku takut meninggalkanmu. Aku juga takut, kata Zulaiha. Tapi cinta itu bukan tentang menahan tapi membiarkan orang yang kita sayang berkembang meski sementara jauh. Akhirnya Rifki pun berangkat, namun sebelum pergi, ia memberi Zulaiha sebuah kotak kecil berisi kamera Polaroid. Aku ingin kau memotret apapun yang membuatmu bahagia setiap hari, 1 foto 1 hari, supaya saat aku pulang, aku bisa lihat kau tetap tersenyum meski tanpaku. Hari-hari pun berlalu, Zulaiha mulai belajar mengambil foto. Dari bunga di kebun, langit senja, hingga dirinya sendiri meski masih dengan cadar. 1 demi 1 ia tempel di dinding kamar. Meski Rifki jauh, hari-harinya tak lagi gelap. Suatu malam, saat sedang memotret dirinya di depan cermin, Zulaiha terpaku. Matanya menatap pantulan wajahnya yang belum sempurna. Tapi kali ini ia tidak menangis, tidak juga menutupinya cepat-cepat. Ia hanya diam dan berkata pelan, "Aku tetap berharga." Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Satu pagi, Zulaiha mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Wajahmu tetap menjijikkan, cadar itu tak bisa menipu siapapun. Zulaiha terdiam, pesan itu datang seperti tikaman dari masa lalu, seolah semua keberaniannya runtuh seketika. Ia mencoba mengabaikan, tapi pesan itu datang lagi setiap hari 1 demi 1, menghantam keyakinannya yang mulai tumbuh. Kau pikir dia benar-benar cinta padamu? Dia hanya kasihan. Wajahmu adalah aib. Dia akan pergi dan takkan kembali. Pesan-pesan itu menghantam hatinya lebih tajam dari pisau. Zulaiha mulai takut membuka ponsel. Ia berhenti memotret. Dinding kamar yang tadinya penuh dengan foto harapan mulai tampak kosong lagi. Dan malam itu, Zulaiha kembali mengenakan cadar bahkan di dalam rumah. Dirinya yang sedang tumbuh kembali diruntuhkan oleh bisikan-bisikan kejam yang ia pikir telah terkubur. Zulaiha kembali duduk di sudut kamar, menggenggam map coklat berisi pengakuan Haris yang belum ia hancurkan. Matanya merah, dia bertanya dalam hati, apakah aku memang pantas untuk dicintai? Atau ini semua hanya kebohongan sementara sebelum aku ditinggalkan lagi? Malam itu dingin menusuk. Meski tubuhnya dibungkus selimut, Zulaiha tetap menggigil bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang kembali membungkus hatinya. Pesan-pesan anonim yang terus masuk ke ponselnya membuatnya kembali merasa kecil, tak berharga, dan tak pantas untuk dicintai. Hari demi hari ia lewati dalam diam. Kamera yang dulu selalu menemaninya kini tergeletak di atas meja berdebu. Foto-foto kebahagiaan yang menempel di dinding mulai ia lepas satu persatu dan ia lipat pelan-pelan seperti melipat hatinya yang mulai retak kembali. Rifki belum bisa pulang lebih cepat dari proyek kota. Dia memang rajin menelepon dan mengirim pesan, tapi Zulaiha sering tak membalas. Ketika Rifki menanyakan kabarnya, Zulaiha hanya menjawab singkat, "Aku baik." Padahal di balik kata itu, hari-harinya kembali menjadi penjara tanpa jeruji. Malam itu, Rifki menelepon seperti biasa, tapi kali ini ia tak hanya ingin berbicara, ia ingin memberikan kejutan. "Sayang, aku dapat cuti 3 hari, besok pagi aku pulang." Zulaiha tercekat, jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena bahagia, sebaliknya rasa takut langsung merambat ke seluruh tubuhnya. "Besok?" Suaranya bergetar. "Iya, aku kangen rumah, kangen kamu, kangen semuanya," kata Rifki di seberang dengan tawa lepas yang hangat, tapi Zulaiha tak menjawab, hatinya diliputi panik. Segala pesan jahat yang ia terima mulai berputar di kepalanya lagi. Tentang wajahnya yang katanya menjijikkan, tentang cinta Rifki yang hanya kasihan. Tengah malam itu, Zulaiha berdiri di depan cermin tanpa cadar menatap wajahnya lama sekali. Luka-luka itu masih ada, parut bekas terbakar di pipi kirinya masih terlihat jelas. Matanya basah dan lelah. "Apa yang dia lihat dariku selama ini?" bisiknya pelan. Keesokan paginya, Rifki turun dari mobil di depan rumah dengan senyum lebar dan hati penuh rindu. Tapi tak ada Zulaiha di depan rumah, sepi. Tak seperti biasanya yang selalu menyambutnya dari jendela. Rifki membuka pintu rumah dan melihat keadaan berantakan. Foto-foto yang biasa menempel di dinding sudah tak ada, kamera sudah rusak di lantai. Suasana rumah berubah jadi dingin dan menyesakkan. Di meja ruang tamu ada sepucuk surat dengan tulisan tangan Zulaiha.
Rifki membacanya perlahan. Maafkan aku. Aku telah mencoba menjadi kuat, tapi aku ternyata masih terlalu lemah untuk menghadapi dunia. Dunia yang terus berkata bahwa aku tidak pantas mencintai dan dicintai. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi aku takut jika suatu hari kau sadar bahwa semua ini hanyalah kasihan, kau terlalu baik untuk bersamaku. Mungkin aku harus pergi dan belajar mencintai diriku sendiri sebelum aku bisa dicintai orang lain. Tolong jangan mencariku. Aku akan baik-baik saja suatu hari nanti. Kalau takdir mempertemukan kita kembali, dengan luka yang sudah sembuh, mungkin saat itu aku bisa benar-benar jadi istrimu, bukan hanya bayangan dari rasa iba. Surat itu jatuh dari tangan Rifki, matanya membasah, napasnya sesak seolah jantungnya diremas keras-keras. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar rumah, bertanya ke tetangga, tapi tak ada yang melihat Zulaiha keluar sejak pagi tadi. Rifki mengendarai motornya berkeliling desa, hingga akhirnya ia berhenti di tempat yang tak asing. Tebing tua di pinggir hutan. Tempat masa lalu Zulaiha pernah mencoba mengakhiri hidupnya, hatinya menjerit. Tolong jangan di sana, jangan lagi. Ia berlari menelusuri jalan setapak dan mendaki perlahan dengan lutut gemetar. Sesampainya di atas tebing, ia melihat sosok perempuan berdiri memunggungi jurang. Angin menerpa gamisnya yang berkibar perlahan, wajahnya menghadap lembah. Tubuhnya diam tapi jelas sedang berperang di dalam. Rifki berteriak, Zulaiha! Zulaiha menoleh perlahan, matanya basah. Dia tak meloncat, tapi juga tak bergerak dari tempatnya. Rifki mendekat dengan napas memburu lalu memeluknya erat dari belakang. Kau gila? Teriaknya parau. Kalau kau benar-benar pergi, bagaimana aku hidup tanpamu? Zulaiha menangis di pelukannya. Aku takut, Vi, aku takut jadi bebanmu, takut suatu saat kau sadar aku bukan wanita yang seharusnya kau nikahi. Rifki melepaskan pelukan dan menatapnya tajam. Kalau aku hanya menikahimu karena kasihan, aku tak akan menangis seperti ini. Kau bukan beban, kau cahaya. Ya kau pernah rusak, tapi bukan hanya kau, aku juga pernah terluka, tapi bersamamu aku merasa pulih. Kau yang membuat aku belajar bahwa cinta itu bukan soal sempurna, tapi soal keberanian memilih tetap tinggal. Zulaiha menutup wajahnya dan berjongkok menangis di tanah. Rifki memeluknya lagi, lebih erat dari sebelumnya. Jangan pergi, kita berjuang bersama, aku mencintaimu dan aku akan terus bilang itu sampai kau percaya. Bisiknya perlahan. Mereka duduk di tebing itu sampai matahari tenggelam, senja menyapu langit dengan warna jingga yang indah. Seolah langit ikut lega karena satu nyawa terselamatkan, karena satu cinta tak dibiarkan hancur oleh bisikan kebencian. Beberapa minggu setelahnya Zulaiha memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia melepas cadarnya di depan umum untuk pertama kalinya dalam acara pameran lukisan di kota. Karya-karyanya yang selama ini tersembunyi dipamerkan dan mendapat pujian banyak orang. Beberapa terharu, bahkan menitikkan air mata melihat goresan lukanya yang dituangkan di atas kanvas. Di akhir pameran, Zulaiha berdiri di atas panggung kecil dengan suara bergetar namun pasti. Ini aku, ini wajahku, ini luka yang dulu membuatku sembunyi. Tapi hari ini, aku tak akan sembunyi lagi. Karena cinta telah menyembuhkan aku, bukan dengan menyembunyikan siapa aku, tapi dengan membuatku percaya bahwa aku layak untuk bahagia. Tepuk tangan menggema dan Rifki berdiri di antara kerumunan, tersenyum sambil menitikkan air mata. Hari itu bukan hanya Zulaiha yang bangkit, tapi cinta mereka juga. Cinta yang lahir bukan dari keindahan fisik, tapi dari keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Di akhir hari, Rifki menggenggam tangan Zulaiha dan berbisik di telinganya, "Kini aku benar-benar menikahimu. Dengan seluruh luka, seluruh cinta dan seluruh hidupku."